Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Awalia, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Wali Songo Semarang. Dalam video ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam studi kelayakan bisnis, yaitu kesalahan umum dalam merancang bisnis karena mengabaikan studi kelayakan. Apa sih yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis atau SKB adalah proses menilai apakah suatu ide usaha layak dijalankan, mulai dari riset pasar, aspek manajemen, pemasaran, hingga finansial. Tapi sayangnya, banyak orang yang langsung eksekusi tanpa analisis ini. Jadi, yuk kita bahas beberapa kesalahan umum yang sering terjadi kalau SKB ini diabaikan. Kesalahan pertama, tidak melakukan riset pasar, langsung jualan tanpa tahu siapa targetnya. Akibatnya, produk nggak laku karena nggak ada kebutuhan nyata di masyarakat. Kesalahan kedua, yaitu banyak yang cuma ngandelin modal seadanya tanpa hitung kebutuhan sebenarnya. Akhirnya, baru jalan sebulan 2 bulan, udah kehabisan dana. Kesalahan yang ketiga adalah lokasi yang tidak strategis. Nah, karena nggak survei lokasi dulu, usaha malah buka di tempat yang sepi. Biaya jalan terus, tapi nggak ada pembeli, dan ini sering banget terjadi. Kesalahan keempat, yaitu tidak ada struktur manajemen. Banyak sekali pelaku usaha yang tidak punya sistem, semua dikerjain sendiri, capek sendiri, bingung sendiri, dan tidak ada pembagian kerja atau SOP yang jelas. Kesalahan yang kelima adalah abaikan resiko. Resiko bisnis itu pasti ada, tapi kalau nggak dianalisis sejak awal saat ada masalah seperti bahan baku mahal atau saingan baru, pelaku usaha jadi panik dan bingung harus mau ngapain. Nah, akibat dari semua kesalahan itu adalah waktu, uang, dan tenaga habis sia-sia. Bahkan bisa berujung pada stres, hutang, atau trauma untuk memulai lagi usaha baru. Solusinya sederhana, tapi sangat penting. Berikut adalah 4 langkah utama yang bisa kamu lakukan sebelum memulai usaha. Langkah pertama adalah lakukan riset pasar. Cari tahu siapa target konsumenmu, apa kebutuhan mereka, dan apakah produkmu benar-benar dibutuhkan. Dengan begitu, kamu nggak asal jualan. Langkah kedua adalah hitung modal dan biaya sejelas mungkin. Jangan cuma ngira-ngira. Mulai dari biaya produksi, sewa tempat, alat, hingga dana cadangan. Semuanya ini harus dihitung biar nggak kehabisan modal di tengah jalan. Langkah ketiga adalah susun struktur kerja. Jangan semua dikerjain sendiri. Buat pembagian tugas yang jelas siapa yang bertanggung jawab. Hal ini penting sekali agar operasional usaha berjalan rapi dan efisien. Langkah keempat adalah siapkan strategi bisnis, mulai dari cara promosi, target pasar, sampai rencana pengembangan usaha ke depannya. Tanpa adanya strategi, usaha kamu nggak bisa jalan, pasti stuck di situ-situ aja. Nah, dengan mengikuti 4 langkah tadi, kamu bisa membangun bisnis yang lebih siap, lebih kuat, dan pastinya lebih berpeluang untuk sukses. Jadi, yuk lakukan studi kelayakan bisnis sebelum memulai usaha. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bekal untuk kita semua sebagai calon pebisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.